Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, marilah kita ucapkan setinggi puja dalam syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam yang berpucukan rindu, berantingkan kasih sayang buat putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, dan kekasih hatinya Siti Khadijah, yang lahirnya di kota Mekah dan wafatnya di kota Madinah, lain dan tak bukan ialah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai kata-kata penghormatan yang saya hormati Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, tujuan saya berdiri di sini tidak akan memperpanjang kata-kata muqaddimah. Langsung saja saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Sabar dan Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak asing lagi mendengarkan kata yang namanya sabar dan ikhlas. Tak cukup dengan kata sabar, oleh karena itu, maka sabar harus diiringi oleh kata ikhlas. Kata sabar dan ikhlas merupakan salah satu jalan untuk mengantarkan kita kepada syurganya Allah. Di dunia ini akan ada sesuatu yang singgah dalam kehidupan kita yang namanya ujian. Entah bagaimanapun caranya kita menolak atau mengeluh, yang namanya ujian pasti akan datang dalam kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat seseorang, jalan satu-satunya yaitu dengan sabar dan ikhlas. Dengan bersabar dan ikhlas, maka ujian justru akan menjadi anugerah, dan itulah yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan ujian yang menimpa seseorang, maka kita harus menerimanya dengan keikhlasan dan kesabaran. Seperti halnya kita sedang banyak tugas kuliah, maka kita harus sabar dan ikhlas untuk menerimanya. Mungkin di balik itu semua, Allah telah merencanakan kebahagiaan di antara kita semua. Jadi, yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik pula. Dan apa yang Allah tetapkan kepada kita, baik itu berupa musibah atau ujian lainnya, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam mematuhi perintah Allah. Yang kedua adalah sabar ketika kita mendapat ujian dan cobaan. Yang ketiga adalah sabar akan ujian kesenangan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dan ikhlas dalam patuh kepada Allah harus dengan istiqomah dan keteguhan hati. Tidak lupa bahwa kehidupan ini hanyalah sementara dan suatu saat nanti semuanya akan dikembalikan kepadanya. Ketika kita melakukan ibadah, maka harus diiringi dengan sabar dan ikhlas. Jika tidak, maka tidak akan terhitung menjadi amal soleh. Seperti halnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Apalagi tentang nasihat kesabaran dan keikhlasan,
sangat diperlukan untuk menguatkan keimanan dan kekokohan hati seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga nanti, yaitu dengan sebab kesabaran dan keikhlasan mereka. Maka jadikanlah sifat sabar dan ikhlas sebagai identitas keimanan dan keislaman. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kejanggalan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.